Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kasus mengenai permasalahan lingkungan hidup di wilayah masing-masing. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nur Fitra Ilahi, NPM 2014-15-1007, mahasiswa jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Adapun dosen pengampu dari mata kuliah Biologi Konservasi yang pertama adalah Profesor Dr. Insinyur Sugeng P. Haryanto MS. Yang kedua ada Dr. Hajah Bainah Sari Dewi, Eshud MP IPM. Dan yang ketiga ada Novrianti Eshud MSI. Adapun permasalahan yang saya presentasikan pada kesempatan kali ini adalah permasalahan penyaluran air bersih untuk kebutuhan sehari-hari di Kota Payakumbuh. Adapun permasalahannya adalah Perumda Air Minum Tirtasago atau PDAM Kota Payakumbuh akan menjalankan program hibah air minum MDR 2022 dari pemerintah pusat untuk 500 sambungan rumah atau SR di daerah tersebut. Surat pemberitahuan juga sudah disampaikan ke masing-masing kelurahan di Kota Payakumbuh. Meski program dari pemerintah pusat itu cukup bagus dan akan membantu warga miskin yang belum memiliki akses air bersih, namun efektivitas program tersebut dipertanyakan. Sejumlah warga yang meragukan kemampuan PDAM dalam memberikan pelayanan terhadap pelanggan yang sampai kini sudah ada. Pertanyaan itu muncul lantaran distribusi air bersih terhadap pelanggan PDAM yang sudah ada saja belum lancar. Di beberapa wilayah masih ditemukan warga yang hanya dapat menikmati akses air di waktu-waktu tertentu. Adapun solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan di atas adalah yang pertama, hentikan buang sampah sembarangan. Mulai dari sekarang, hentikanlah membuang sampah sembarangan dan membuang limbah domestik seperti deterjen pada sumber air. Ingat, kamu harus saling menjaga dan mengingatkan sesama manusia untuk melestarikan sumber daya air bersih loh. Yang kedua, membuat daerah resapan air. Salah satu cara untuk menjaga dan melestarikan air bersih adalah dengan menyediakan tempat atau daerah khusus resapan air. Daerah-daerah yang bisa kamu pergunakan lokasinya berupa kebun-kebun yang ditanami pepohonan. Sebab, pohon merupakan salah satu penyaring alam terbaik untuk menjaga kelestarian air bersih. Yang ketiga adalah membuat biopori. Pembuatan biopori memerlukan bantuan biodata tanah. Manfaat yang akan kamu rasakan adalah biopori membantu kawasan menjadi lebih hijau serta solusi mengatasi banjir. Selain itu, dengan membuat lubang biopori, kamu setidaknya sudah membuat ruang untuk membuang sampah organik yang ada di rumah. Yang keempat adalah membuat rainwater harvesting, pemanenan air hujan. Rainwater harvesting termasuk metode konservasi air yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam rumah tangga. Secara ekologis, menurut Worm, Janet, dan Hatum, Tim Van, salah satu manfaat dari pemanenan hujan adalah ada masyarakat akan mendapatkan air jernih yang lebih berkualitas. Yang kelima adalah menggalakkan gerakan menanam pohon. Sosialisasi pada saat ini dapat dengan mudah kita lakukan melalui sosial media seperti Instagram, Twitter, Facebook, blog, atau website-website lain. Dengan media tersebut, kita dapat turut serta berperan aktif untuk mendukung program pelestarian sumber daya air bersih dengan memberikan edukasi pada masyarakat. Yang keenam adalah menggalakkan gerakan hemat air. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, boros dalam hal penggunaan air adalah salah satu faktor penyebab krisis air bersih. Maka dari itu, lakukan bersama teman-temanmu untuk menggalakkan gerakan hemat air agar masyarakat di luar sana lebih sadar tentang penghematan air bersih. Yang ketujuh adalah konservasi lahan. Konservasi lahan adalah serangkaian strategi untuk mencegah erosi tanah dari permukaan bumi. Biasanya ada perubahan secara kimiawi atau biologi yang diakibatkan dari penggunaan yang berlebih, pengemasan, atau terkontaminasi.
Yang kedelapan adalah pelestarian hutan dan daerah aliran sungai. Saat ini banyak daerah aliran sungai atau das yang dijadikan pemukiman serta tempat pembuangan sampah. Ini akan mengakibatkan aliran sungai yang menyempit. Selain krisis air bersih, hal ini pun bisa menyebabkan masalah baru yaitu banjir di musim hujan. Lalu bagaimana bila kamu dihadapkan dengan krisis air bersih sehingga hanya dapat menggunakan air yang sudah tercemar? Tenang, kita sudah banyak teknologi yang dapat menjernihkan air melalui beberapa tahap. Tetapi sebelum itu ketahui terlebih dahulu kuman apa saja yang ada dalam air yang tercemar. Yang kesembilan adalah penetapan hukum yang tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh sektor swasta maupun masyarakat sekitar. Beberapa pabrik masih nakal dalam hal membuang limbah. Alih-alih mengolah atau menetralkan limbah terlebih dahulu, pihak pengelola justru langsung membuangnya ke sungai. Pemerintah seharusnya lebih tegas dalam menindak pelanggaran tersebut, tidak hanya pada sektor swasta, tetapi juga pada masyarakat sekitar yang kerap membuang limbah rumah tangga secara sembarangan. Yang 10 adalah teknologi dalam penyediaan sanitasi dan air bersih perlu dikembangkan. Mengingat kepadatan penduduk di Indonesia, teknologi level standar tidak bisa betul-betul bekerja efektif pada pengairan. Kurangnya ruang dan jarak sumber air yang dekat juga menjadi alasan lainnya. Dalam penyediaan air, melakukan penyebaran sumber daya teknologi ke daerah-daerah lebih efektif daripada pemusatan di satu sektor. Bagaimanapun, sumber air yang tersedia tidak terletak pada satu titik saja. Yang ke-11 adalah diperlukan pengkajian terhadap PDAM, baik dari segi tugas, proses kerja, maupun tanggung jawab kelembagaan. Pemerintah harus menetapkan standar minimal kinerja untuk PDAM, melakukan pemantauan rutin, penegakan, dan memberikan insentif sebagai apresiasi pekerjaan. Dan yang ke-12 adalah sosialisasi inisiatif kepada masyarakat. Pemerintah harus memberikan imbauan terkait beberapa hal penting kepada masyarakat. Salah satunya adalah penghapusan BAB atau buang air besar di ruang terbuka, terutama sumber-sumber air semisal sungai dan danau. Selain itu, limbah rumah tangga juga perlu diolah dengan tidak mencampur atau membuang limbah cair bersama benda-benda padat dan cemaran berbahaya. Upaya membenahi kesadaran akan lingkungan ini bisa dikatakan lebih besar pengaruhnya daripada tindakan memperbaiki. Mungkin sekian permasalahan dan solusi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk kesalahan, saya minta maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.